Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fadila. Saya dari Prodi Manajemen Sore B dengan NIM 2892150003 dengan mata kuliah PPKN dan dosen pengampu yaitu Ibu Roza Yenita MPD dengan materi menyusun politik dan strategi nasional dalam mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama ada pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani atau civil society adalah masyarakat berperadaban yang memiliki kebebasan untuk merefleksikan kreativitas dan dinamikanya secara egaliter dan kompetitif. Memiliki etos kerja, mandiri, sejahtera dalam suasana berkeadilan, dilandasi oleh iman dan takwa menuju cita kehidupan yang telah disepakati, serta diatur oleh norma hukum dengan sistem yang transparan. Perwujudan masyarakat madani ditandai dengan karakteristik masyarakat madani, yaitu wilayah publik yang bebas, free public sphere, demokrasi, toleransi, kemajemukan, keadilan sosial. Selanjutnya yaitu ada masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah yang pertama ada pluralistik atau keberagaman, yang kedua sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat, yang ketiga toleransi yang tinggi, yang keempat memiliki sanksi moral. Karakteristik tersebut diharapkan senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat madani model Indonesia nantinya. Keberadaan masyarakat Indonesia dapat dicermati melalui perjalanan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu ada menyusun politik dalam mewujudkan masyarakat madani. Tujuan utama reformasi adalah pengembangan masyarakat baik institusi, proses, dan budaya. Demokrasi merupakan salah satu pilar membangun masyarakat madani. Dalam rangka itu, cara pengelolaan pemerintahan dalam pembangunan yang perlu dilakukan adalah berdasarkan good governance. Ini berarti bahwa governance dari pembangunan negara dan seluruh masyarakat harus dilakukan secara sharing bersama antara lain sektor publik, swasta, dan masyarakat, saling mengisi dan mengawasi agar terjadi keseimbangan kebijakan dan pelaksanaannya, sehingga check and balance bermakna. Selanjutnya yaitu ada demokrasi masyarakat madani dan good governance perlu tetap membudayakan penerimaan terhadap keberagaman tetapi bukan pertentangan dan perpecahan yang mengarah pada disintegrasi bahkan anarki. Penyelenggaraan good governance dan perwujudan masyarakat madani adalah suatu proses pemberdayaan dan kebudayaan tata nilai manusia dan masyarakat. Bukan saja membangun sistem penyelenggaraan, pemerintah dan pembangunan, manajemen pembangunan, serta tata hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, tetapi lebih dahulu membangun tata nilai, sikap, dan semangat masyarakatnya. Berikut ini adalah 3 pilar pemberdayaan masyarakat madani. Yang utama adalah yang pertama ada pendidikan yang merupakan pembudayaan, menumbuh, kembangkan tata nilai budaya, tata nilai masyarakat bangsa yang kondusif. Untuk masyarakat madani juga untuk good governance seperti maju, mandiri, etos kerja, daya saing, sejahtera, berkeadilan. Yang kedua, ada sistem dan mekanisme, dan demokrasi merupakan pemberdayaan politik warga. Hak-hak politik warga negara yang sama, kedaulatan rakyat bukan kedaulatan negara dan penguasa.
Yang ketiga, ada sistem dan mekanisme pasar yang berkeadilan, merupakan pemberdayaan ekonomi warga atau rakyat. Lawan dari pertunjukan, monopoli, KKN, dan lain-lain ditentukan oleh penguasa. Kalaupun ada upaya membuat yang lemah mempunyai level playing field, harus juga melalui margin of preference berdasarkan mekanisme pasar. Selanjutnya, membangun kesadaran akan hak warga dalam menciptakan kemampuan, terutama dalam manajemen dalam bidang atau tingkatan yang mana saja, dalam usaha, unit pemerintahan, organisasi masyarakat, partai, dan sebagainya. Inilah dasar yang harus dikembangkan untuk mewujudkan good governance dan pembangunan masyarakat madani. Pembangunan masyarakat madani dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan good governance sangat terkait, terutama dengan budaya dan tatanan kehidupan yang demokratis. Mas Wadi Rauf dalam paradigma baru peranan pemerintah menjelaskan bahwa good governance mempunyai hubungan erat dengan demokrasi. Ini lintasan pertama yang harus diatasi menuju pembangunan masyarakat madani. Selanjutnya yaitu ada faktor pendukung terciptanya masyarakat madani di Indonesia. Bagaimana mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan? Agenda jalan ketiga dapat dijadikan pedoman oleh para community worker dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya di masyarakat. Dalam garis besar, agenda ini mencakup dua hal, yaitu yang pertama politik-politik jalan ketiga, yang kedua program jalan ketiga. Yang pertama ada politik jalan ketiga, yaitu ada perlindungan atas mereka yang lemah, dan yang kedua ada kebebasan sebagai otonomi. Yang ketiga tak ada hak tanpa tanggung jawab, dan yang keempat tak ada otoritas tanpa demokrasi. Yang kelima pluralisme kosmopolitan, dan yang keenam konservatisme filosofis. Lalu yang selanjutnya ada program jalan ketiga. Yang pertama, negara demokratis baru, negara tanpa musuh. Yang kedua, masyarakat madani yang aktif. Yang ketiga, keluarga demokratis. Yang keempat, ekonomi campuran baru. Yang kelima, kesamaan sebagai inklusi. Dan yang keenam, kesejahteraan positif. Dan 7, negara berinvestasi sosial. Yang kedelapan, bangsa kosmopolitan. Dan yang kesembilan, demokrasi kosmopolitan. Selanjutnya, strategi untuk menjalankan agenda jalan ketiga meliputi 4 hal. Yang pertama, membangun masyarakat dalam membantu pencapaian tujuan-tujuan pemerintah, peningkatan investasi-investasi sosial, dan pendistribusian pelayanan-pelayanan sosial dasar yang lebih luas dan adil. Lalu yang kedua, membangun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Strategi ini meliputi desentralisasi, pembuatan keputusan, dan peningkatan program-program pengembangan masyarakat yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merealisasikan kepentingan-kepentingannya. Lalu yang nomor 3, peningkatan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berorganisasi dan menyatakan penetapan struktur-struktur hukum bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Lalu ada yang keempat, peningkatan partisipasi masyarakat. Strategi ini ditunjukkan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat agar dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan dan praktek-praktek pemerintahan yang menjamin konsultasi dan pengakuan hakiki terhadap fungsi-fungsi organisasi lokal. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, masyarakat madani atau civil society adalah masyarakat peradaban yang memiliki kebebasan untuk merefleksikan kreativitas dan dinamikanya secara egaliter dan kompetitif, memiliki etos kerja, mandiri, sejahtera dalam suasana berkeadilan, dilandasi oleh iman dan takwa menuju cita kehidupan yang telah disepakati serta diatur oleh norma hukum. Perwujudan masyarakat madani ditandai dengan karakteristik
masyarakat madani, yaitu wilayah publik yang bebas, free public sphere, demokrasi, toleransi, kemajemukan, pluralisme, keadilan sosial. Strategi pembangunan masyarakat madani di Indonesia dapat dilakukan melalui integrasi nasional dan politik, reformasi sistem politik, demokrasi, pendidikan dan penyadaran politik. Kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia yaitu public force, klientelisme, dan melekat dalam interaksi antara pemerintah dan pengusaha. Kualitas SDM yang belum memandai karena pendidikan yang belum merata, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat, tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. Lalu yang terakhir ada saran. Masyarakat madani kiranya perlu terus dikembangkan sejalan dengan demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu cara untuk mewujudkan itu adalah dengan demokratisasi pendidikan yang berguna untuk mempersiapkan anak bangsa agar terbiasa berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab dan turut bertanggung jawab, serta terbiasa mendengar dengan baik dan menghargai pendapat orang lain. Menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, terbiasa bergaul dengan sesama, ikut merasa memiliki, sama-sama merasakan suka dan duka dengan masyarakatnya, dan mempelajari kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, saling menjaga keseimbangan untuk menegakkan hukum yang sehat dan demokrasi, baik menjadi anggota masyarakat madani maupun perangkat negara, hendaknya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, yang dapat membentuk civil society yang utuh.